Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iwan Abdul Hamid, NPM 2001010027. Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih ibadah dari pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Jadi pertemuan yang kedua adalah pengertian fikih ibadah, tujuan dan macam-macam ibadah. Secara istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang sudah memiliki kewajiban. Seorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua orang. Yang pertama, akil, maksudnya berakal. Cirinya adalah seorang yang sudah membedakan antara baik dan buruk. Cirinya adalah seorang yang dapat membedakan baik dan buruk, antara benar dan salah. Keduanya balik. Maksudnya sudah sampai pada ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah ikhtiar mimpi basah, sedangkan perempuan sudah haid. Munculnya ilmu fikih disebabkan beberapa hal, diantara hasil pemahaman para ulama terkait ayat Al-Quran yang masih perlu ditafsirkan dan dijelaskan merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya terkait dengan sholat, dalam Al-Quran tidak dijelaskan sebagaimana tata cara sholat. Ulama mengkaji hadis menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang benar menurut apa yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya fikih atau pemahaman disebabkan karena politik. Bagaimana hukum black camping dalam Islam? Munculnya fikih karena budaya. Bagaimana hukum seorang wanita berbusana muslim tapi menggunakan pakaian yang tembus pandang. Dari beberapa fenomena tersebut muncullah pemahaman dan pendapat para ulama dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Bila tidak ditemukan dalilnya, maka mereka menggunakan pendekatan dalil ilmu qiyas. Jadi macam-macam ibadah dan keluasannya mencakup semua macam-macam ketaatan yang nampak pada lisan. Anggota badan yang lahir dari hati seperti zikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Quran. Sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik pada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah Rasulnya, kasyatullah, taat kepada Allah, inabah, kembali pada ikhlas, sabar terhadap hukumnya. Bahkan adat kebiasaan yang mubah pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepadanya, seperti tidur, makan, minum, jual beli, bekerja, mencari nafkah, nikah, dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik benar maka menjadi bernilai ibadah dan berhak mendapatkan pahala. Karenanya tidaklah ibadah itu terbatas hanya pada syiar-syiar yang bisa dikenal. Itu adalah yang saya jelaskan tadi, referensi dari Muhammad Ali, Fikih Ibadah, Jakarta, Raja Wali Grafik 2016. Yang selanjutnya, pertemuan ketiga, Fikih Ibadah, tentang prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Hakikatnya ibadah, kesempurnaan cinta dan pengakuan kepadanya serta menghinakan dirinya di hadapannya Allah. Prinsip-prinsip ibadah. 1. Keberadaannya sesuai dengan dalil, perintah Allah, baik as-sunnah dan Al-Quran. Suatu ibadah hanya bisa dilaksanakan jika ada perintah untuk melakukannya, baik dalam Al-Quran ataupun as-sunnah. Dan jika tidak dasar perintahnya, maka tidak boleh ditetapkan keberadaannya. Yang kedua, tata cara pelaksanaan harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Tata cara pelaksanaan ibadah juga harus sesuai dengan cara ibadah tersebut dilakukan oleh Rasulullah. Tidak diizinkan adanya improvisasi atau mengada-ngadakan tata cara sendiri. Dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Setiap ibadah dilakukan dengan azas ketaatan atau kepatuhan kepada Allah, karena pelaksanaan ibadah adalah sebagai bukti ketaatan dan penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya.
sifatnya suprarasional atau di luar akal manusia. Ibadah bukanlah ibadah yang berada dalam lingkup akal. Nama wahyu dalam hal ini, akal hanya berfungsi untuk memahami rahasia di balik syariat dan penerapan ibadah tersebut dan bukan untuk menetapkan keabsahannya. Ruang lingkupnya ibadah adalah ada ibadah yang bersifat langsung berhubungan dengan Allah tanpa adanya perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablum minallah, dan ada ibadah yang secara tidak langsung, yakni semua yang berkaitan dengan masalah muamalah yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan antar manusia. Syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah yaitu ada dua agar ibadahnya diterima. Pertama, ikhlas. Meluruskan niat kepada Allah, hanya kepada Allah mengharap ridhonya, bukan karena untuk orang lain ataupun pujian. Yang kedua yaitu al-muttabah, artinya harus mengikuti petunjuk dari Rasulullah, as-sunnah maupun dari Al-Quran. Langsung lanjut lagi di pertemuan keempat. Fikih ibadah pertemuan keempat yaitu membahas tentang dasar hukum pelaksanaan ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah, haruslah terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittiba jika salah satu syarat yang terpenuhi maka amalan ibadah menjadi tertolak. Berikut kami sampaikan bukti-bukti dari Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan sahabat. Para sahabat pun memiliki pemahaman bahwa ibadah semata-mata bukan hanya dengan niat ikhlas, namun juga harus ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai dalilnya kami akan bawakan dua atsar dari sahabat. Yang pertama perkataan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, "Kulla bid'atin dolalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Yang kedua, kisah Abdullah bin Mas'ud. Terdapat kisah telah masyhur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau melewati suatu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan, "Hitunglah dosa-dosa kalian. Aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian, mereka sahabat Nabi kalian masih ada." Pakaian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga belum rusak, bejananya pun belum pecah. Demi yang jiwaku yang berada di tangannya, apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik dari agama Muhammad, ataukah kalian membuka pintu kesesatan bid'ah? Mereka menjawab, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman bin Mas'ud, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Lihatlah kedua sahabat ini, yaitu Ibnu Umar bin Mas'ud meyakini bahwa niat baik semata-mata tidak cukup, namun ibadah bisa diterima di sisi Allah juga harus mencocoki teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung lanjut ke fikih ibadah yang pertemuan kelima. Di sini membahas tentang toharoh jasmani rohani. Toharoh jasmani dan rohani menurut bahasa berarti bersih, suci, dan bersuci. Menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari najis dan hadas yang ditentukan oleh syariat Islam. Orang-orang yang bersuci adalah orang yang membersihkan dirinya dari segala najis, hadas, dan kotoran. Tanpa toharoh, ibadah seorang akan sia-sia. Setiap orang hendak melakukan sholat dan tawaf diwajibkan dulu untuk bertoharoh seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat An-Nasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah
Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang mencucikan diri. Secara garis besar, bersuci dibagi menjadi dua macam, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Adapun dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci batiniah, yaitu membersihkan dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, dan riya. Cara membersihkan dengan cara bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Bersuci lahiriah, yaitu mensucikan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran najis. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas adalah berusaha membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau tempat yang didiami. Kotoran yang melekat pada tubuh harus dibersihkan sampai hilang rasa, bau, warna, dan wujudnya. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Wudu secara bahasa diambil dari lafaz al-wadha yang artinya bagus dan bersih. Wudu merupakan salah satu cara menghilangkan hadas dalam rangka sahnya sholat. Tayamum ialah mengusap tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan secara beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsas atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena berhalangan. Ibarat kata kita lagi bepergian, naik pesawat gitu kan, tidak ada air, jadi kita wajib tayamum untuk melaksanakan sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.